Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gibran dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Gibran TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mudah dan cepat menyusun soal atau assessment dengan Super Prompt. Nah, baiknya ini bisa digunakan untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dengan adanya ini nanti ini sangat mempermudah kita untuk mempermudah kita menyusun, dan juga nanti juga sudah bisa dilengkapi dengan analisis pilihan jawaban. Jadi ada jawaban pengecohnya, benar salahnya, dan lain-lain. Jadi nanti ini bisa Bapak Ibu atau Sobat Gibran gunakan untuk proses menyusun Super Prompt. Nah, untuk hasil yang sudah pernah saya coba ini seperti ini. Jadi ini saya coba masukkan untuk soal PJOK, khususnya untuk aktivitas gerak berirama untuk jenjang SD. Nah, di sini tahap pertama adalah tahap pemetaan materi. Di sini ketika saya masukkan aktivitas gerak berirama jenjang SD ini, otomatis langsung muncul di sini KI, elemen atau indikator, dan level kognitif untuk penalaran. Di sini misalnya merancang rangkaian gerak berirama. Elemennya menyusun urutan gerak yang harmonis sesuai pola irama. Nah, level kognitifnya adalah C6. C6 yaitu mencipta. Nah, bentuk penalarannya adalah aplikatif. Nah, di sini yang kedua adalah tahap stimulus. Nah, stimulus di sini ya, ilustrasi 4 peserta didik sedang melakukan senam irama dan lain-lain. Nah, tahap ketiga adalah soalnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dari gambar atau uraian di atas ini muncul soal seperti ini. Nah, di sini yang pertama masuk ke kategori atau level kognitif C2, yaitu memahami. Indikatornya menjelaskan fungsi ayunan lengan dalam gerak berirama. Perhatikan gambar stimulus. Pada posisi B, peserta didik melangkah ke kanan sambil mengayunkan tangan ke atas. Fungsi utama gerakan ayunan lengan dalam aktivitas gerak berirama adalah, nah ini pilihan jawabnya ada 4 A, B, C, D. Nah, langsung dilengkapi dengan kunci jawaban. Gitu seterusnya. Nah, tahap keempat, nah ini sudah dilengkapi juga, yaitu analisis pilihan jawaban, yang mana ada jawaban pengecoh, nah, juga alasan akademiknya, mengapa logis bagi peserta didik. Nah, misalnya ini yang pertama, pilihan opsi A itu dianggap pengecoh. Alasan akademiknya, kecepatan langkah bukan fungsi utama ayunan lengan. Kecepatan ditentukan oleh frekuensi langkah kaki. Nah, mengapa logis bagi peserta didik? Ya, karena peserta didik yang belum memahami konsep koordinasi gerak cenderung mengasosiasikan ayunan tangan dengan akselerasi gerakan. Nah, ini sudah dilengkapi dengan analisis jawaban. Nah, ini juga soal-soalnya nanti ada C2, C3, C4. Nah, ini C5 juga ada, C6. Nah, terakhir catatan penyusunan soal seperti ini. Jadi ini hasil yang sudah saya praktekkan. Ini kemarin saya mengambil jenjang sekolah dasar untuk materi aktivitas gerak berirama. Lalu untuk promptnya seperti ini, Bapak Ibu. Prompt membuat soal ya. Prompt membuat soal. Ini di sini adalah yang paling penting adalah kita bagaimana memposisikan AI ya. Di sini nanti kita tetap akan menggunakan bantuan AI, bisa ChatGPT, Cloud AI, atau juga nanti bisa Gemini. Yang pasti hasilnya akan berbeda-beda. Namun kemarin saya sudah menggunakan dengan Cloud AI. Jadi diposisikan. Jadi AI ini nanti bertugas atau berperan sebagai apa? Nah, di sini dituliskan Anda adalah pakar penyusun soal asesmen nasional dan soal sumatif pendidikan jasmani olahraga. Nah, di sini nanti bisa Bapak Ibu atau Sobat Gibran semua sesuaikan dengan mata pelajaran yang ingin dikehendaki ya. Di sini saya kasih blok aja. Kita blok
kuning. Nah, di yang warna kuning ini nanti silahkan diganti dengan mata pelajaran masing-masing. Yang memahami kurikulum nasional, taksonomi Bloom C1 sampai C6 serta kebijakan asesmen terbaru termasuk Permendikbud nomor 45 tahun 2025. Nah, ini tujuan utamanya menyusun stimulus dan soal sumatif pendidikan jasmani olahraga dan sebagainya. Nah, di sini nanti dari super prompt ini Bapak Ibu yang harus diganti otomatis ini. Nah, kita coba saja topik. Nah, topiknya kita coba misalnya karena saya guru PJOK, aktivitas gerak senam lantai misalnya. Terus masukkan jenjang sekolahnya. Nah, berarti anak SD. Nah, di sini bentuk penalaran. Nah, lakukan pemetaan materi ke dalam kerangka soal dan seterusnya ini. Terus tahap kedua, nah stimulus. Nah, di sini ada 1 2 3 ada 5. Nanti bisa Bapak Ibu pergunakan salah satu, mungkin menggunakan narasi atau dan lain sebagainya. Terus ini berdasarkan ini misalnya berdasarkan stimulus di atas kita mau membuat soal berapa. Mungkin karena satu materi kita cukup buat 5 soal misalnya. Dengan ketentuan ini pilih level. Kita pilih misalnya C4. Kita pilih C4, C5, C5 dan C6 misalnya. Terus bentuk soalnya pilihan ganda. Setiap soal harus seperti ini. Tahap 4 analisis pilihan jawaban. Ini sajikan kunci buat analisis status benar salah pengecoh, gunakan gaya menulis. Ini ketentuan umum. Ini semua ini tinggal kita kopikan Bapak Ibu. Kita kopikan. Kita copy. Setelah itu kita beranjak ke browser ya. Jadi biasanya saya menggunakan Google Chrome. Ini di sini Bapak Ibu bisa menggunakan ChatGPT ataupun menggunakan Gemini AI atau Cloud. Karena ini kita coba pakai yang Cloud AI. Ini kita klik. Setelah itu kita kopikan di sini. Semua yang sudah kita dari prompt tadi yang sudah kita edit, kita masukkan di sini. Ada budaya yang mengagumkan. Lihat kereta dan mobil keren, permainan anak bikin happy kawan. Seni tradisi juga ada, nonton bareng jadi bahagia. Kibrat TV cerdas dan Ini Bapak Ibu proses pembuatan soal sumatif atau soal assessment dengan menggunakan Cloud AI itu sudah selesai. Bisa tinggal ini dokumen soal sumatif pendidikan jasmani aktivitas gerak senam lantai. Di sini sudah muncul. Kita klik anak panah ini, kita download. Cara mendownloadnya seperti ini. Ini sudah selesai. Kita lihat Bapak Ibu hasil dari super prompt tadi menghasilkan tahapan-tahapan penyusunan soal assessment sebagai berikut. Di sini dokumen soal sumatif pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Materi aktivitas gerak senam lantai jenjang SD, level kognitif C4, C5 dan C6. Bentuk pilihan ganda beralasan. Tahap 1 yaitu pemetaan materi seperti ini. Jadi ditekan kira-kira level meliputi kompetensi inti, elemen atau indikator kompetensi, level kognitif, bentuk penalaran, cakupan materi. Di sini sangat lengkap. Selanjutnya adalah penyusunan stimulus. Di sini siswa dihadapkan pada teks narasi, ya narasi.
Pak Yusuf adalah seorang guru PJOK di SD Nusa Bangsa. Pada suatu pagi, Pak Yusuf mengajak siswa kelas 5 untuk belajar senam lantai dan seterusnya. Nah, di sini hari itu 4 siswa mendapat giliran pertama, Aldi, Bima, Cika, dan Dian. Pak Yusuf mengamati gerak. Nah, ini diamati Aldi, gerakannya guling depan, deskripsinya menekuk dagu ke dada, bertumbuh pada tengkuk, dan seterusnya. Nah, itu adalah proses stimulusnya. Nah, ini stimulusnya kita juga sudah dibuatkan Bapak Ibu, jadi tidak usah membuat. Dan satu stimulus ini kan nanti bisa kita gunakan untuk 1 sampai 5 soal lah, maksimal 5 soal. Nah, seperti ini misalnya nomor 1. Soal nomor 1, C4 atau menganalisis. Indikatornya, peserta didik mampu menganalisis kesalahan prosedur gerak senam lantai yang berdampak pada keselamatan. Nah, di sini dari teks narasi ini tadi, dari stimulus tadi, muncul soal yang pertama. Berdasarkan data pengamatan Pak Yusuf dalam tabel, gerakan Bima pada guling depan mengandung kesalahan yang dapat membahayakan keselamatan. Mengapa bertumpu pada ubun-ubun kepala saat berguling ke depan? Merupakan kesalahan yang sangat berbahaya. Nah, ini ditanyakan. Mengapa bertumpu pada ubun-ubun sangat berbahaya? Nah, ini tuh ada pilihan ya, karena ubun-ubun kepala lebih keras sehingga menyebabkan gerakan lebih cepat. Karena ubun-ubun kepala tidak dirancang sebagai tumpuan, karena berisiko cedera leher dan seterusnya. Karena bertumpu pada ubun-ubun kepala menyebabkan gerakan melambat, karena posisi kepala yang tegak memudahkan pengamat menilai. Nah, ini dari pilihan opsi jawaban 4 ini yang paling benar yang mana? Nah, ini sudah sangat bagus Bapak Ibu. Ini soalnya. Nah, ini kunci jawabannya, nomor 1 kunci jawaban B. Nah, dilengkapi juga dengan analisis pilihan jawaban. Ini juga Bapak Ibu. Di sini 1 jawaban benar, ada 4 pengecohnya. Di sini juga sangat jelas alasan akademiknya apa, mengapa opsi ini logis untuk bagi peserta didik. Itu sangat jelas. Baik A dan B semua sudah muncul. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas pemanfaatan SuperProm untuk menyusun soal ya. Bisa kita gunakan untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Tinggal nanti Bapak Ibu atau Sobat Gibran semuanya mengganti jenjangnya, mengganti materinya, terus memilih stimulus yang diperlukan. Mungkin bisa narasi atau tabel atau grafik atau gambar. Nah, itu nanti tinggal Bapak Ibu atau Sobat Gibran edit di SuperProm-nya. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas tentang cara mudah menyusun soal dengan SuperProm, bisa untuk SD, SMP, dan SMA. Semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada nonton bareng jadi bahagia. Gibran TV cerdas dan menghibur, edukasi seru budaya yang jempol, transportasi seni dan permainan. Gibran TV teman anak zaman now.